huruf mat tersebut, ini yang nanti makhrajnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, pembahasan kali ini kita awali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita semua yang sedang belajar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tajwid kali ini, yaitu kita akan membahas tentang makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, atau dalam istilahnya yaitu tempat keluarnya huruf dari mulut ataupun tenggorokan. Jadi setiap huruf itu memiliki tempat keluarnya masing-masing, dan masing-masing huruf itu juga memiliki tempat keluarnya sendiri-sendiri. Satu huruf itu memiliki satu tempat keluar huruf, ya. Tidak mungkin satu huruf itu memiliki dua tempat keluarnya huruf. Nah, di dalam tempat keluarnya huruf itu nanti muncul ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, kemudian ada yang 6 huruf, atau bahkan ada yang 10 huruf, dan sebagainya. Menurut Imam Khalil bin Ahmad dan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, bahwa makharijul huruf itu berjumlah 17 makhraj yang terdapat pada 5 tempat pengucapan. Makhraj yang pertama yaitu al-jauf. Atau tempat pengucapan yang pertama itu al-jauf. Kemudian yang kedua al-halqu. Kemudian yang ketiga al-khayshum. Kemudian yang keempat asy-syafatain. Kemudian yang kelima al-lisan. Ini merupakan 5 tempat pengucapan dalam makharijul huruf. Yang pertama itu al-jauf. Kemudian yang kedua al-halqu. Kemudian yang ketiga al-khayshum. Yang keempat asy-syafatain. Yang kelima al-lisan. Al-jauf ini artinya rongga mulut. Rongga mulut atau tenggorokan, atau rongga tenggorokan.
Kemudian al-halqu ini artinya tenggorokan. Kemudian al-khayshum ini artinya rongga atau pangkal hidung. Kemudian asy-syafatain ini artinya dua bibir. Kemudian alisan ini artinya lidah. Nah, nanti 5 tempat pengucapan ini akan kita bahas ya, masing-masing tempat pengucapannya. Untuk al-jauf ini bisa dikatakan satu makhraj. Satu makhraj al-jauf. Kemudian al-halqu ini terdapat 3 makhraj. Di dalam tempat pengucapan al-halqu ini terdapat 3 makhraj. Kemudian al-khaysum ini satu makhraj, yaitu makhraj al-khaysum. Yaitu satu makhraj al-khaysum. Kemudian asy-syafatain ini ada 2 makhraj. Yang pertama ada asy-syafatain. Kemudian yang kedua ada bainas syafatain. Kemudian pengucapan alisan ini ada 10 makhraj. Ada 10 makhraj yang nanti akan kita bahas khusus untuk makhraj alisan ini. Inilah tempat atau pengucapan dari makharijul huruf yang berjumlah 17 tersebut. Ya. Ini satu makhraj. Kemudian pengucapan al-halqu ada 3 makhraj, berarti 4 makhraj. Kemudian al-khaysum ini satu makhraj, yaitu makhraj al-khaysum, berarti 5 makhraj. Kemudian di asy-syafatain ada 2 makhraj, yaitu asy-syafatain dan bainas syafatain, berarti ada 17. Ada 10. Ada 7 ya berarti ya. Ada 7, maaf ya. Kemudian di alisan itu ada 10 makhraj. Jadi jumlahnya pas 17 makhrijul huruf, 17 makhraj. Kenapa huruf-huruf tersebut itu terdapat tempat keluarnya sendiri-sendiri atau terdapat makhraj-makhrajnya sendiri-sendiri ya. Coba kita praktekkan ya. Kita sebutkan huruf, salah satu huruf pasti makhraj tersebut yang akan bergerak ataupun yang akan berkaitan ya. Contoh misalkan kita sebut huruf mim. Huruf mim ini coba kalian perhatikan, ketika kita menyebutkan huruf mim, apa yang bergerak? Yang bergerak adalah bibir, mim. Kemudian bibir yang atas dan bibir yang bawah itu ketemu ketika menyebutkan huruf mim. Berarti mim ini nanti termasuk kepada makhraj asy-syafatain atau 2 bibir. Bibir atas dan bibir bawah itu bertemu, mim. Berbeda lagi ketika kita menyebutkan huruf wawu. Bibir kita tetap bergerak ketika menyebutkan huruf wawu, tapi bibir atas dan bibir bawah itu tidak ketemu. Artinya ada jarak ya di situ. Wawu, waw, wa.
Ini membuktikan bahwa bibir atas dan bibir ketemu, maka huruf wawu ini bainas syafatain, artinya antara dua bibir itu. Bainas syafatain. Kita contohkan lagi. Kita menyebutkan huruf H. Huruf H atau huruf Kha atau huruf Ain atau huruf H. Nah, huruf-huruf yang tadi saya sebutkan itu ketika saya bacakan, kita keluarkan, itu tenggorokannya akan bergerak. Contoh, H, H, ya, H. Nah ini, tenggorokan saya yang bergerak ketika menyebutkan huruf H. A, A. Ketika menyebutkan huruf Ain, tenggorokan saya bergerak. Kemudian huruf H, H, ya. Mulut itu diam, yang bergerak yaitu tenggorokan. Maka huruf H atau huruf H itu masuk ke dalam makhraj al-halqu atau tempat pengucapannya adalah tenggorokan. Begitu juga nanti huruf-huruf yang lain yang akan kita bahas, ya. Sekarang yang akan kita bahas pada saat ini adalah al-jauf dan al-halqu. Kemudian al-khayshum untuk pertemuan selanjutnya, dan asyafatain, ya. Dan nanti khusus untuk satu pertemuan yaitu membahas tentang alisan karena makhrajnya paling banyak. Kita akan membahas tentang dua makhraj atau dua pengucapan. Yang pertama yaitu tempat pengucapan al-jauf. Sekaligus al-jauf ini termasuk makhraj yang pertama. Termasuk pengucapan yang pertama dari makhrijul huruf. Al-jauf ini artinya adalah huruf-huruf yang keluar itu berasal dari rongga tenggorokan ataupun rongga mulut. Di dalam tempat pengucapan al-jauf atau makhraj al-jauf ini keluar 3 huruf mad. Ada 3 huruf mad. Ada 3 huruf mad dari makhraj al-jauf ini. Yang pertama wawu, kemudian yang kedua ya, yang ketiga alif. Berhubung huruf-huruf mad, berarti huruf ini adalah mati, ya. Dibacanya mati. Kita kembali kepada kalimat asal dari huruf wawu dan ya dan alif ini. Ketika dia bisa dikatakan huruf mad, itu biasanya diawali dengan huruf yang sebelumnya. Untuk huruf wawu, harokat sebelumnya fathah. Kemudian untuk ya, harokat sebelumnya kasroh. Kemudian untuk alif, harokat sebelumnya fathah. Seperti contohnya nuhiha. Ini ada wawu mati atau huruf mad
sebelum huruf wawu itu berharokat dhammah ya. Oh sorry ini salah ya. Salah nulis dan salah nyebut juga tadi ya. Sebelum huruf wawu mati itu harokat sebelumnya adalah dhammah. Kemudian sebelum huruf ya, harokat sebelumnya adalah kasroh. Kemudian sebelum huruf alif, harokat sebelumnya adalah fathah. Sehingga bisa dikatakan huruf mad. Huruf mad ini mati. Nah, ketika nyebut huruf-huruf mad tersebut, ini yang nanti makhraj yang akan keluar adalah al-jauf, atau huruf-huruf tersebut keluar dari makhraj atau tempat pengucapan al-jauf. Contoh, nu, kemudian hi, ha, u, ya. Ada suara dari tenggorokan dan dari rongga mulut, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian i ya mati, itu ada suara dari tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian a ya, ada getaran yang keluar dari rongga mulut ataupun rongga tenggorokan. Nah itu makhraj al-jauf. Dari makhraj al-jauf ini ada 3 huruf yang keluar ya, kita sebut dengan huruf mad. Huruf mad itu ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Sukun ya, tentunya wawu, ya, dan alif sukun. Kemudian tempat pengucapan yang kedua disebut al-halqu. Al-halqu ini artinya adalah tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tempat pengucapan al-halqu ini atau tenggorokan ini itu berasal dari tenggorokan tentunya ya, yang nantinya akan terbagi menjadi 3 makhraj. Yang pertama kita sebut aqsal halqi. Aqsal halqi. Aqsal halqi ini artinya pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini posisi atau letaknya itu paling bawah. Paling bawah dekat dengan dada. Dekat dengan dada ini ya. Di sini. Suara yang keluar itu berarti terdapat di sini. Apa saja huruf-huruf yang keluar dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan? Huruf yang keluar adalah hamzah dan ha. Ada 2 huruf yang keluar dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, yaitu hamzah atau a, kemudian ha. Coba kita buktikan ya bahwa hamzah atau a ketika kita bacakan atau ha itu berasal dari pangkal tenggorokan. A ya. Tekanan suaranya itu paling bawah. Jangan sampai tekanannya itu naik ke atas. Ya, misal a, nanti berubah jadi ain, bukan hamzah lagi. Kalau sudah naik ke atas itu bukan hamzah lagi. A, tapi a ya. A. Kemudian ha. Suaranya itu harus menekan ke bawah. Ya.
Kalau misalkan nyebutin H kemudian posisi suaranya itu ke atas tenggorokan, itu nanti bukan H lagi, bisa berubah menjadi huruf yang lain. Contoh H, H itu sudah naik ke atas, itu sudah berubah hurufnya. H, H, H bisa berubah menjadi H. Ya. Kalau lebih ke atas lagi itu bisa berubah menjadi Kh, Kh, ya, atau Gh. Tapi kita baca yaitu di pangkal tenggorokan, yaitu tenggorokan yang paling bawah dekat dengan dada, yaitu kita baca tekanannya itu ke bawah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita baca lebih ke atas tekanannya itu nanti berubah. Berubah menjadi hamalah. Atau hamzah ya, ketika hidup au ya. Jangan naik ke atas lagi ya. Itu nanti bisa berubah. Au bisa berubah menjadi yang ain. Tapi au ya. Au ya. Atau ketika hamzah itu mati ya. Contoh misalkan apa namanya contohnya ya. Tak lamun ya. Tak lamun atau tak, jangan sampai bacanya tak ya. Kemudian ketika hak mati ya, jangan sampai tekanannya itu naik ke atas, nanti bisa berubah hurufnya. Kemudian yang kedua adalah adnal halqi, yaitu ujung tenggorokan. Setelah pangkal tenggorokan, kemudian nanti ada ujung tenggorokan, disebut dengan adal halqi ya. Huruf-huruf yang keluar itu berasal dari paling ujung dengan tenggorokan ya, dekat dengan kerongkongan. Paling atas ya sini. Tadi kalau aqsa itu paling bawah, nah adna ini paling atas. Di makhraj adnal halqi ini terdapat atau keluar huruf yaitu ghain dan kha. Gha dengan kha. Dua huruf yang keluar dari ujung tenggorokan ataupun adnal halqi yaitu huruf gha dan kha. Ada perbedaan bacaan di antara kedua huruf ini. Huruf gha itu suaranya ngorok, tapi ngoroknya itu tidak sekeras apa yang bunyinya dari kha itu. Kha kemudian gha. Kha gha. Kalau kha itu jelas ngoroknya, baik huruf itu dalam harokat fathah, dhamma, kasro ataupun sukun. Contoh dalam harokat dhamma khu ya. Kemudian harokat fathah kha. Kemudian harokat kasro khi, dan ketika mati yaitu akh. Nah, sedangkan gha atau ghain itu ngorok, tapi ngoroknya itu tidak sekeras atau tidak sejelas dari kha. Gha ya. Hanya getaran-getaran kecil yang keluar di dalam ujung tenggorokan. Gha, 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 ghain. Baik ketika fathah, dhamma, kasroh ataupun sukun. Gha, ghu, ghi, kemudian agh. Dan awas jangan lupa ketika menyebutkan ghain ketika sukun itu jangan dipantulkan. Contohnya agh, jangan sampai baca agh ya. Ghairil magh ya, ghairil magh. Jangan sampai baca ghairil magh ya. Jangan sampai ada matulan, karena ghain itu bukan huruf qalqalah ya. Tapi banyak yang masih salah membacanya atau ke bawah-bawah ketika membaca huruf ghain sukun, itu ada pantulannya sedikit ya. Padahal
tidak boleh. Kemudian makhraj yang ketiga dari al-halqu, tempat pengucapan al-halqu, yaitu wastul halqi. Wastul halqi ini adalah tengah tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari wastul halqi atau tengah tenggorokan ini berada di tengah-tengah tenggorokan, di antara aqsal halqi dan adnal halqi, di antara ujung tenggorokan dan pangkal tenggorokan, itu tengah tenggorokan. Huruf yang keluar yaitu ha dan ain, ha dan a, ha dan ain, ya. Jadi ketika nyebutin huruf ha itu posisi tekanan suaranya itu berada di tengah tenggorokan. Ha, a, ha, a, ya. Tapi awas jangan sampai kita membaca ain itu posisi suaranya di rongga hidung, ya. Benar-benar di tengah tenggorokan atau suaranya itu berada di tenggorokan. A, jangan sampai nga, ya. Jangan sampai a. Iya karena ya. A, 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 ya. A, ya. Jangan sampai ya. Iya karena ya. Ya. Itu jangan sampai suara ain itu malah keluar di pangkal hidung, ya. Tapi benar-benar di tengah tenggorokan. A, ai, au, a, ai, au, ya. A, ai, au, a, ai, au, ya. A, ai, au. Iya karena budu. Jadi jangan sampai iya karena, ya. Iya karena, ya. Iya karena, ya. Tapi iya karena budu, iya karena budu, ya. A, tapi jangan sampai ke bawah banget, nanti berubah menjadi hamzah. Tapi tengah-tengah, a, ya. A, itu, ya. Jangan sampai ke bawah, nanti berubah menjadi hamzah. A, ya. Itulah makharijul huruf, dua tempat pengucapan, yaitu pengucapan al-jauf sekaligus makhraj yang pertama. Di dalam al-jauf terdapat wawu, hurufnya itu huruf-huruf mad, yaitu wawu, ya, dan alif. Kemudian tempat pengucapan yang kedua itu al-halqu, artinya tenggorokan. Ada 3 makhraj di dalam al-halqu ini. Yang pertama adalah aqsal halqi. Aqsal halqi ini artinya pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah dan ha, atau a dan ha. Kemudian makhraj yang kedua dari al-halqu yaitu adnal halqi. Adnal halqi ini artinya ujung tenggorokan. Di dalam ujung tenggorokan atau makhraj ujung tenggorokan ini huruf yang keluar yaitu huruf ghain dan huruf kha. Kemudian yang ketiga, makhraj yang ketiga dari pengucapan al-halqu ini yaitu wastul halqi. Wastul halqi ini tengah tenggorokan. Di dalam tengah tenggorokan ini keluar 2 huruf, yaitu huruf ha dan ain, ya. Baik, itu 2 makhraj dari makharijul huruf yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti untuk al-khayshum, kemudian asyafatain dan alisan akan kita bahas atau akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.